mati rohani itu cirinya dari situ paling kencang menurut aku. Kesadaran. Jadi ketika dia belum sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa yang butuh diselamatkan, dia tidak akan pernah mencari kehidupan. Dia tidak akan pernah membutuhkan kehidupan itu Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia mungkin datang ke gereja, tapi dia hanya menilai dirinya adalah orang baik. Orang baik. Itu mati rohani sebenarnya. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Pak Gem, Siap. seperti biasa nih kita ngobrolin pesona Injil. Yes. Pak Gem ini salah satu narasumber kita yang core lah, yang inti. Di minggu lalu kita, atau di chapter-chapter sebelumnya Pak Gem, kita tuh sudah ngobrolin soal Los Angeles kemarin ya. Soal kematian, dan itu banyak juga feedback. Khususnya ke aku secara pribadi, ternyata juga kita punya alternatif jawaban yang lain. Peringatan. Ya, selain daripada bahwa itu hukuman gitu. Kan populernya itu sebagai hukuman. Terlalu dini lah siapa kita ya. Ya. Siapa kita. Boleh nggak kita bahas sedikit nih? Boleh. Nah, misal gini, aku jadi teringat Paulus gini loh. Siap. Paulus pernah ngomong gini. Jadi di Korintus itu ada satu dosa yang keterlaluan dilakukan jemaat. Itu 1 Korintus pasal 5. Memang kalau kita baca Korintus banyak kali dosa-dosa yang mereka buat. Jadi ada seorang anak yang dia cabul sama istri ayahnya. ayahnya, ya. Itu menunjuk kepada kemungkinan mama tiri. Oh, oke. Mama tiri itu di gereja. Jadi Paulus langsung memberikan, memang ada sebuah kata menghakimi ya. Jadi dia menghakimi atas otoritas gitulah. Teguran keras lah. Ya, jadi kita serahkan kepada setan, Kepada iblis. itu kan kepada iblis, ya kan, supaya tubuhnya Tubuhnya binasa, tapi dia rohnya diselamatkan kan gitu toh. Nah, tetapi tentang orang yang di luar, yang bukan dalam komunitas gereja, Paulus tidak menghakimi karena kalau kita tidak bergaul kepada semua orang, ya udah kita berangkat aja dari dunia ini katanya. Tapi karena itu sesama, ya kita punya hak gitu. Punya hak untuk menghakimi. Iya, punya hak untuk menghakimi. 1 Korintus pasalnya yang ke-5. Karena apa? Ya. Nanti akan mencemarkan yang lain semua. Karena kan dalam satu keluarga, itu harus kita menegur keras gitu. Memang kita harus menegur, harus keras mungkin kalau kita Iya. ada satu dosa. Karena itu udah sangat keterlaluan, bukan? Nah, gitu kata Paulus. Tapi kalau yang di luar, Paulus bilang gini deh. Coba ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-5. Ayat 5. Kalau nggak salah. Nggak adalah gini. Tapi kalau orang lain melakukan dosa seperti itu, bukan anggota, dia bilang begini, bukan anggota jemaat, sebab dengan wewenang apa aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Oh, oke. Apa kaitannya? Los Angeles itu jauh sekali. Oh, korelasinya ke situ Iya, ya. tadi kan cerita Los Angeles. Betul. Nah, jadi kalau kita mau bilang hukuman apa? Aduh, siapa kita mau? ya. Tapi kalau tadi yang bersama dengan kita, satu keluarga, komunitas Kristen yang kita selalu hidup bersama dan sebagainya, kita bisa melihat kan, pasti lebih objektif. Oke. Tiba-tiba ada tambahan ya. Oleh, mantap. Jadi ngabisin waktu dikit ya. Ini pas ringan aja. Siap, mantap. Aja. Jadi kalau di kitab Yohanes kan Tuhan Yesus juga bilang boleh menghakimi, tapi hakimilah dengan adil. Ya. Ya kan. Kita nih suka pintar menegur, menasihati orang lain, tapi untuk diri sendiri kita Ya. agak kurang ya. Itulah manusia berdosa itu kan. Manusia berdosa. Jadi sekarang kita mau ngobrol apa nih? Ini hari ini mungkin lanjutan dari apa yang kita bahas tentang di dalam Los Angeles itu kan ada kematian. Kemarin itu dibicara tentang realitas kematian kan, bahwa kematian itu sebuah kepastian. Pastian lah. Bahkan aku pernah baca buku ini si Tim Keller, tapi aku lupa bukunya di mana. Dia bilang bahwa kematian itu merupakan jalan yang indah. Jadi kematian itu bukan akhir, tapi sesuatu perjalanan yang indah di balik kematian itu. Cuma dalam bahasa Inggris gitulah. Ya, pintu gerbang lah biasanya. Pintu gerbang ke kehidupan itu kan. Iya. Nah, mungkin aku mau menyoroti terkait dengan kematian ini kepada awareness-nya kita, Pak Gem. Ini mesti kita pertebal kan. Maksudnya gini, kita itu selalu merasa bahwa kita ini akan bisa hidup 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi. Khairul Anwar. Khairul Anwar.
Sampai pada akhirnya orang itu tidak mempersiapkan diri bahwa dia pasti akan mati. Ada banyak orang sibuk dengan meraih cita-cita, menggapai tujuan hidupnya, baik itu secara material, jabatan, pendidikan, keluarga, prestasi, dan lain sebagainya. Yang notabene kalau bahasa Pak Gem itu, manusia itu tragis sebenarnya. Lahir, kita tertawa melihat bayi itu lahir, tapi kemudian Ditangisin. kita menangis. Karena pasti mati. Karena pasti mati. Nah, perjalanan manusia ini kan, kalau kata filsuf itu, si Seneca itu bukan seberapa panjang atau pendek kita hidup, tapi dengan apa kita mengisi hari-hari kita kan. Nah, untuk mengisi hari-hari kita itu, mengingat bahwa kematian ini sebuah kepastian, dari Pak Gem dulu lah. Deskripsi apa atau argumen apa atau pandangan apa yang bisa Pak Gem suguhkan ke kita terkait dengan wah kita ini pasti mati dan langkah-langkah bijak apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa menghadapi yang namanya kematian ini dengan satu pengharapan bahwa oh aku mati, kalau bahasa Paulus aku mati keuntungan bukan rugi gitu. Ada nggak dari Pak Gem? Nanti aku akan perdalam terkait dengan fenomena-fenomena hidup. Mati tentu dalam konsep Tuhan nggak ada mati. Itu pertama. Nah, kita kan ada karena Tuhan yang buat ada. Amin. Nah, dalam Tuhan itu mana ada konsep kematian, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Tapi Tuhan memberikan satu hukum di Taman Eden itu. Ya. Apa hukum itu? Ya, hukum itu adalah kehendaknya agar manusia yang diciptakan itu ya bisa berjalan terus dalam keharmonian dengan Tuhan. Di sana dia semakin bertumbuh sampai mencapai tingkat perkembangan, bicara soal tingkat perkembangan karakter atau kedewasaan penuh. Adam dan Hawa di Taman Eden. Perlu dong ada hukum, ada yang harus dijalani dong tatanannya kan. Kalau nggak nanti jadi liar. Nah, lalu Tuhan bilang jangan dimakan. Semua boleh dimakan, tapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan dimakan. Kalau kau makan, kau mati. Nah, mati di situ artinya dalam dua terminologi, terminologi ya kita pahami ya dalam dua, bukan terminologi kali istilahnya. Dua aspek. Nah, dua aspek. Satu aspek secara fisik, satu aspek secara spiritual. Nah, secara fisik, secara spiritual artinya mati itu adalah terpisah dari Tuhan. Yang selama ini manusia dikatakan hidup karena dia memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi ada sebuah komunikasi itu membuat dia hidup sebenarnya. Kan karena Tuhan yang menghembuskan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Kalau tidak dihembuskan, maka manusia itu tidak disebut makhluk hidup. Karena dihembuskan nafas Allah itu, dia menjadi hidup sehingga nafas hidup yang dihembuskan Allah itu membuat dia bisa berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah namanya hidup. Wow. Sesungguhnya toh. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, nah manusia itu tidak bisa lagi menjangkau Tuhan. Terputus hubungannya. Karena Allah itu kudus, manusia berdosa, nggak mungkin. Nah, itu bicara soal mati kan, terpisahnya manusia dengan Tuhan dalam relasinya. Itu disebut mati kan, mati rohani. Lalu yang kedua, mati jasmani. Tapi mati jasmani ini tidak serta-merta langsung hari itu. Tapi ada sebuah proses dari katakanlah 1967, itu salah kan? Nah, walaupun 967 mati juga secara fisik. Jadi kalau secara fisik itu definisi mati di situ adalah terpisahnya roh dari tubuh. Kalau tadi terpisahnya dia dari Tuhan secara rohani, terpisah dia dari Tuhan, tidak berelasi dengan Tuhan, disebut mati secara rohani. Tapi mati secara fisik, terpisahnya roh manusia itu dari tubuhnya. Itulah mati fisik. Tapi tidak langsung hari itu. Ya kan? Menurun 900 sekian, nanti ada yang 700 sekian, 600 sekian. Terus Musa berkata 120. Lalu kita membaca lagi, Musa juga berkata dari pengalaman di padang gurun orang Israel itu ya 70, kalau kuat 80. Nah, secara fakta mungkin nggak tahu ya. 20 tahun lagi jangan-jangan cuma 60. Harapan hidup. Karena polusi apa semua dan sebagainya kalau tidak dijaga di lingkungan dengan baik, kita juga nggak jaga kesehatan. Nah, ini kalau bicara soal mati. Nah, ketika manusia itu mati terpisah dari Tuhan ini, nah, yang mengerikannya kan nanti setelah terpisah roh dari tubuh. Yang mengerikan itu setelah terpisahnya roh dari tubuh, mati secara fisik. Kenapa aku bilang itu mengerikan? Waktu dia masih hidup, ya dia udah terpisah dari Tuhan. Tapi bolehlah kita bilang belum mengerikan lah. Apalagi kalau dia banyak uang kan, dia masih bisa ajub gitu kan. Masih dia bisa nikmati walaupun kering hatinya.
Ya kan? Oh, jadi sebenarnya bisa double mengerikan. Iya, Pak. double mengerikan. Tapi begitu mati secara fisik, Ah. dia tidak memiliki hidup yang dibaharui atau hidup baru. Neraka bukan? Mengerikan. Wah. Mengerikan sekali itu. Itu sangat mengerikan karena ya Alkitab kita nggak banyak sih bicara soal neraka ya. Nggak banyak. Jadi kita juga jangan jadi sok tahu ya. Di neraka tuh A, B, C. Kalau dari kata Alkitab catatannya adalah di neraka itu ya memang di dalam satu kegelapan abadi ya, di dalam satu kebinasaan abadi, kemudian di sana dikatakan ratap tangis dan kerta gigi. Ratap tangis menunjukkan sebuah kepenyesalan yang tak terpuaskan. Aduh, kenapa tuh aku nggak sungguh-sungguh? Gitu. Baru ratap, lalu marah. Gitu. Sampai di situ aja bisa urai dan itu tidak terobati. Kalau di sini kita bikin dosa, masih hidup bikin dosa ya, kita meratap Tuhan, masih ada jalan keluar. Ketika kita minta ampun, Tuhan pulihkan kita damai sejahtera lagi. Kalau di sana, seumur hidup lah seperti itu, kering. Makanya orang kaya itu minta diteteskan satu air saja, betapa hausnya dia. Tapi kalau hanya menjelaskan gini kayaknya nggak terlalu ngeri ya, karena kan nggak kita ngalamin. Betul. Tapi at least kita kasih tahu epistemologinya, pengetahuannya. Ya seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita betul-betul seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, coba ingat waktu kita bikin salah itu. Itu dalam sekali penyesalan kita itu. Dalam sekali. Ya. Tuhan, kenapa sih aku masih Tuhan? Jadi intap jauh lebih dalam dari ini nanti di sana. Ketika bicara ratap tangis dia itu. Kenapa dulu aku sungguh-sungguh ya? Padahal aku rajin kebaktian dulu. Tapi kenapa aku selalu cuek? Kenapa aku memberikan hati dulu ya? Nah, setelah itu muncul kemarahan, ratap. Kan kerta gigi. Wah, itu seumur hidup. Seumur hidup. Ya, Wow. Tidak ada terobati. Nah, ya itu gambaran-gambaran kecil, ya kan? Gini Pak Gir. Tadi masih ada. Oke. Nggak apa-apa. Gak apa-apa toh? Aku pikir udah selesai. Agak berat untuk selesai. Siap. Apa tambahan? Itu udah bisa mati kan. Nah, lalu tadi kan bagaimana mengisi kan gitu. Setelah itu kan. Nah, tadi Mike bilang orang sekarang ini kadang-kadang karena dia berpikir 1000 tahun lagi lah hidup. Nah, memang jujur aja siapa sih yang mau mati kan gitu. Kita semua ini tahu kita mau mati, tapi kita menolak dari prakteknya. Iya. Sakit kita ke dokter. Kita cari cara kok biar kita tetap jaga kesehatan biar apa sih? Panjang umur kan? Jaga makan biar apa sih? Olahragawan siapa yang paling terkenal tuh? Paling jaga kesehatan kan? Katanya kan CR7. Iya, betul. Ya kan? Sampai aku dengar tuh siapa ya diundang CR7 ngundang dia makan. Aku lupa tuh ada baca itu. Patrick Kluivert. Bukan Patrick Vieira. Patrick Kluivert mah pelatih Indonesia. Diajak makan. Patrick Vieira. Menderita dia makan itu ya. Karena yang dipesan oleh Cristiano Ronaldo itu makanan sehat semua. Makanan sehat. Tapi dia puji akhirnya. Ya. Oke lah, umur berapa? 40. Masih sangat bugar sekali. Mungkin dia bisa mencapai 120 nanti. Tapi poinnya apa? Mati juga kan? Mati juga, betul. Mati juga. Jadi, tapi kita mencoba menghindari kematian walaupun kita tahu itu paradoks banget. Gitu? Nah, jadi sekarang bagaimana mengisi kan gitu? Jadi untuk bisa mengisi ini nggak ada jalan lain dalam konteks Kristen ya. Hanya satu. Yang pertama, seseorang itu harus mengalami kelahiran baru dulu. Kelahiran baru ya? Iyalah. Karena manusia ini sudah berdosa, dia mati tinggal masuk penghukuman. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang dari sorga untuk menyelesaikan persoalan kematian ini. Kalau mau jujur kan kematian ini adalah persoalan yang paling besar. Miskin sekalipun kita, tapi kalau kita di dalam Kristus, kita bisa bahagia kok dalam kemiskinan itu. Karena bersama Tuhan mati, kita punya tempat di sorga. Jadi persoalan yang sesungguhnya itu adalah kematian. Itu. Nah, tapi kita bersyukur, Tuhan sudah selesaikan ini. Yesus sudah mati. Dia bayar kematian itu dengan dirinya sendiri, nyawanya, supaya kita bisa hidup. Nah, ketika kita telah mengalami hidup yang dari Kristus ini, ketika sang hidup itu, agak bergaya dikit ngomongnya, gaya dikit. Ketika sang hidup itu menghidupi hidup kita, barulah kita hidup namanya. Wah, mantap. Agak gaya dikit. Iya, mantap. Retorikanya mantap. Sang hidup itu adalah Kristus. Kita baru dikatakan hidup ketika sang hidup itu menghidupi hidup kita. Kalau sang hidup tidak menghidupi hidup kita mati sebenarnya, walaupun kita hidup secara fisik. Nah, ketika kita betul-betul sudah mengalami kehidupan itu yang dari Kristus, disinilah kita baru harus mengisi. Sangat disayangkan
kita telah menerima kasih karunia, kita telah menerima kehidupan yang sejati itu, dan kita tahu bahwa kita satu kali akan mati. Tapi kita nggak mengisinya. Ya. Seperti tadi Mike bilang, banyak orang karena mikir hidupnya tak berakhir, makanya dia hanya fokus mencari uang banyak. Nggak ada yang salah cari uang banyak. Carilah sebanyak-banyaknya. No problem. Karena Alkitab nggak pernah melarang seseorang kaya kan? Iya. Kamu nggak boleh kaya. Kalau kaya, kamu tidak menuju surga. Nggak ada itu. Faktanya, di dalam Alkitab banyak orang kaya. Banyak orang kaya, betul. Jemaat Efesus, Paulus kasih nasihat sama gembala setempat. Nama gembalanya Timotius. Ya. Tim di jemaatmu di Efesus, tolong sampaikan kepada orang-orang kaya di sana ya, supaya mereka tidak mengandalkan kekayaannya. Ya. Artinya apa? Jemaat ini banyak orang kaya, nggak ada yang salah. Betul. Tapi carilah uang bersama dengan Kristus. Oke. Nah, ketika dia kerja, ya, ketika seorang kerja cari uang, ya, bersama Kristus, mengandalkan Kristus, sesungguhnya itu sedang mengisi hari-harinya dengan baik sebenarnya. Ya kan? Anak-anak sekolah, belajar rajin, biar pintar, tapi selalu memulai dengan Tuhan. Tuhan, aku sebagai anakmu, masih SMP, SMA, kuliah, aku mulai bersama Engkau, pimpinlah aku. Sesungguhnya dengan dia melakukan itu, dia sedang mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang berkualitas sebenarnya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu nih. Yang mana lagi mau diperdalam lagi nih? Ya? Mantap. Aku dari tadi mencerna ya, mungkin Igranus dan semua orang percaya ini di beberapa menit ini langsung oke, dapat semacam blueprint-nya lah atau benang merahnya terkait dengan bagaimana mempersiapkan hidup sebelum kematian. Ada yang menarik tadi dari dua aspek kematian, fisik dan rohani gitu. Ini kayaknya harus kita perdalam, Pak Gem, terkait dengan mati rohani ini, kematian secara rohani. Pak Gem bisa nggak? Pasti bisa lah. Aku mau minta karakteristik orang yang mati rohani itu seperti apa, supaya juga kita kemudian bisa merefleksi, sekaligus juga jemaat Tuhan atau semua orang percaya ketika mendengar ini juga teridentify, oh ternyata aku hidup tapi sebenarnya aku mati kerohanian aku. Ternyata aku aktivitas pelayanan dan lain sebagainya ini ternyata rohaniku mati gitu. Ada nggak dari Pak Gem semacam karakteristik seperti apa sih orang yang sudah mati rohani itu? Hidup tapi sebenarnya mati gitu Pak Gem. Ya, ada nggak? Jadi secara tampak atau gamblang ya, itu mungkin bisa agak sulit kita menangkapnya, karena ini agak subjektif sedikit. Iya, betul. Tapi mungkin kalau kita bikin objektifnya di mana ya? Mungkin begini kali ya. Ini benar banget, cuman kan posisi terpisah nih ceritanya. Jadi benarnya begini, menurut aku begini. Seseorang dikatakan mati rohani adalah ketika dia tidak menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Oke, bisa diulang. Ini cukup. Jadi seseorang itu mati rohani mungkin dari sini langkah mulai. Orang yang disebut mati rohani itu adalah orang yang tidak menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang butuh diselamatkan. Wow. Kalau kata kitab Yohanes itu penipu kalau orang merasa dirinya bukan berdosa. Iya, 1 Yohanes itu kan, kau menipu dirimu sendiri dan menganggap Allah berbohong, berdusta. Karena Tuhan bilang semua orang udah mati. Nah, jadi mati rohani itu cirinya dari situ paling kencang menurut aku. Kesadaran. Jadi ketika dia belum sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa yang butuh diselamatkan, dia tidak akan pernah mencari kehidupan, dia tidak akan pernah membutuhkan kehidupan itu Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia mungkin datang ke gereja, tapi dia hanya menilai dirinya adalah orang baik. Orang baik, itu mati rohani sebenarnya. Karena sorry Pak Gem, orang yang datang ke gereja pun belum tentu rohaninya hidup ya. Apalagi yang nggak pernah datang. Apalagi. Ada orang bilang, aku malas ke gereja. Sama semua orang gereja, masih lebih baik aku nggak gereja, tapi hidupku baik. Iya, itu dia. Nah, jadi ini sangat mengerikan ini. Ini terputus hubungan sama Tuhan orang seperti itu. Jadi nggak rohani, mati rohani sebenarnya. Kenapa? Ternyata kebaikannya memisahkan dia dari Tuhan. Wow. Ya, orang yang mengaku dirinya itu baik, dari kecil tuh, aku nggak pernah diajarin jahat sama orang tuaku. Keluarga kami romantis, keluarga kami hangat, gitu. Orang baik. Nah, Alkitab bilang dia datang mencari orang yang jahat, orang berdosa. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita orang baik, ya
Keluargaku keluarga baik. Iya baik, mungkin kalau pendosa adalah kecil lah gitu. Moral baik. Jadi ketika Yesus berkata, aku mati untukmu, menanggung dosa-dosamu, supaya kau menjadi manusia yang berkualitas, aku berkualitas loh. Aku nggak pernah menjahatin orang. Kerjaku bagus semua. Aku jujur. Ini mati rohani sebenarnya. Dan ternyata kebaikan yang dia lakukan ini, menjauhkan dia dari Tuhan. Nangkap maksudnya? Nangkap. Kayak anak sulung. Iya. Seolah-olah dia ada di dalam rumah, padahal Iya. Jadi sebenarnya dia nggak ada connect sama Tuhan sebenarnya. Dia yang merasa connect sama Tuhan. walaupun dia aser, WL, singers, bahkan sampai level pengkhotbah. Iya bisa. Anak sulung itu kan. Iya. Bapak nggak pernah aku loh membangkangmu. Ternyata kebaikan yang dilakukan selama ini membuat dia terpisah dari Tuhan. Berarti kebaikan kita pun mesti kita pertanyakan. Iya. Apakah ini baik karena memang warisan keluarga orang tuaku? Iya, bawaan, Bawaan. ya kan? Dari kecil diajarin jujur, atau kok hasil relasi dengan Tuhan, hasil iman kepada Tuhan. Kalau kebaikan kita, hasil iman kita kepada Tuhan, itulah buah roh kan. Nah itu menurut aku, seseorang dikatakan mati rohani, mungkin kita mulai dari situ. Mulai dari situ ya. Iya, jadi sebelum nanti hal-hal yang lebih teknis. Iya. Saran anugerah, ya, membaca firman, berdoa, Iya, komunitas ke gereja. nggak ada gairah baca Alkitab. Itu langsung apa namanya? Eskalatifnya ke situ ya, Pak Gem? Maksudnya eskalatifnya ke situ ya bagaimana maksudnya? Pada akhirnya orang jadi malas baca firman. Iya, karena tapi tidak ada juga orang malas baca firman mungkin karena ada masalah, itu bisa ya. Oh, iya, Bukan iya, berarti kita bilang juga mati rohani, kan bisa aja ya gitu loh. Tapi kalau dalam tahun-tahun itu terus sampai dia menutup mata, lihat Alkitab yang nggak selera, bagi dia Alkitab itu ya bagus aku baca yang lain ya. Tapi pada saat mati banyak loh, sepanjang hidupnya nggak pernah baca Alkitab. Pas mati Alkitab besar-besar di sini, Pak Gem. Itu karena mungkin kultur aja. Sebuah kultur aja, sebuah kebiasaan aja itu barangkali. Ya kan? Alkitab, buku Kristen Iya. semua ada di sini. Padahal mereka juga tahu kok nanti itu jadi tanah juga Alkitabnya kan. Makanya, iya. Nah, itu kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan aja itu kultur. Kultur ya. Itu aja sih. Oke, menarik sih. Tadi pas Pak Gem katakan bahwa pintu masuk dari kita melihat, mengidentify bahwa diri kita itu mati rohani adalah pada saat kita tidak menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kesadaran itu harus kita, istilahnya kita naikkan terus. Itu kita butuhkan Roh Kudus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Itu kita, makanya seseorang itu kalau dia tidak sadar bahwa dia orang berdosa, butuh keselamatan, dia tidak akan pernah mengalami kehidupan dong. Karena dia rasa dia hidup. Jadi yang disebut mati itu adalah terpisah dari Tuhan, yaitu dia sadar bahwa dia berdosa, dia orang berdosa, dia orang yang jahat, orang yang najis, kotor semua lah itu. Ketika seorang menyadari ini Tuhan, nah ya kan jadi ada sebuah kesadaran kan, seperti Jamal Kitab siapa contoh-contoh begitu kan? Seperti itu Ya Daud lah. sang anak kali ya, anak yang bungsu. Anak Ada yang sebuah bungsu. kesadaran, sehingga dia mencari kan. Kalau Daud kan setelah ditegur Nathan kan Mazmur 51 itu tuh lang. Pak Gem. Begitu dalam penyesalannya kan. Tapi dia bukan berarti sebelum dia mati rohani toh. Nah, dia memang udah menjadi ini kan anaknya kan.